Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bersama saya Cynthia Nur Azizah dengan NPM 206410551 dari Fakultas Pendidikan Matematika Universitas Islam Riau. Nah, kita akan belajar dengan mata kuliah Psikologi Pendidikan dan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Lilis Marina Anggraini MPD. Nah, di video ke-6 ini kita akan membahas materi tentang perbedaan individual dalam kecerdasan dan kepribadian. Kecerdasan dan kepribadian memiliki beberapa ciri umum. Misalnya, keduanya mengikuti pola yang relatif stabil di sepanjang hidup seseorang dan pada tingkat tertentu ditentukan secara genetik. Selain itu, keduanya merupakan prediktor signifikan dari berbagai hasil, seperti pencapaian pendidikan, kinerja, pekerjaan, dan kesehatan. Pandangan tradisional dalam psikologi yang menyatakan bahwa kepribadian dan kecerdasan harus dipelajari sebagai entitas yang benar-benar terpisah, telah menjadi sorotan dalam penelitian kepribadian modern. Secara historis, psikologi telah menarik perbedaan tegas antara kecerdasan dan kepribadian, dengan alasan bahwa kecerdasan adalah sifat kognitif, sedangkan kepribadian adalah sifat non-kognitif. Misalnya, neurotisme adalah ciri kepribadian yang terkait dengan perlindungan dan pemikiran kompulsif tentang kemungkinan ancaman. Dalam mempertimbangkan hubungan antara kecerdasan dan kepribadian, perlu dicatat bahwa mereka biasanya tidak diuji dengan cara yang sama. Kecerdasan dinilai menggunakan tes kemampuan seperti tes IQ, sedangkan kepribadian dinilai menggunakan kuesioner. Telah disarankan bahwa kecerdasan harus mencerminkan kinerja maksimal individu, sedangkan kepribadian harus mencerminkan perilaku khas mereka. Nah, kita bahas yang pertama, yaitu kecerdasan. Kecerdasan atau inteligensi berasal dari bahasa Latin yaitu intelliger, yang itu menghubungkan atau menyatukan satu sama lain. Dalam bahasa Inggris, pengertian inteligensi yaitu to organize, to relate, to bind together. Inteligensi ialah daya menyesuaikan diri dengan keadaan baru dengan mempergunakan alat-alat berpikir menurut tujuannya. Perkembangan kecerdasan anak akan optimal bila terjadi interaksi sosial sesuai dengan kebutuhan anak yang berbagai tahap perkembangannya. Ada anak yang memiliki kepintaran di salah satu kecerdasan, tetapi kurang pada kecerdasan yang lain, sehingga perlunya menyeimbangkan semua kecerdasan majemuk pada anak. Kecerdasan majemuk dimunculkan oleh seorang psikolog Harvard yang bernama Howard Gardner. Menurut Gardner, dalam Kyle, kecerdasan majemuk merupakan untuk berguna untuk menyelesaikan masalah-masalah dan membuat cara penyelesaian dalam konteks yang beragam dan wajar. Beberapa yang termasuk dalam kategori kecerdasan majemuk yaitu 1. Kecerdasan bahasa atau linguistik adalah kemampuan seseorang untuk menyusun pikiran dengan jelas dan mampu menggunakannya secara kompeten melalui kata-kata secara efektif, baik secara lisan maupun dalam bentuk tulisan. Kecerdasan linguistik pada anak ditandai dengan anak suka berbicara, selalu ingin tahu tentang suatu hal yang baru, dan sejenisnya. Anak mengetahui makna dari kata-kata dan memiliki kemampuan untuk menggunakan kata-kata guna memahami ide-ide baru dan menggunakan bahasa untuk menyampaikan ide kepada orang lain. 2. Kecerdasan logis matematis adalah kemampuan untuk menggunakan angka-angka secara efektif dan berpikir secara nalar, pola berpikir logis dan ilmiah. Kecerdasan ini mencakup kepekaan terhadap pola-pola logis dan hubungannya
pernyataan-pernyataan, dan lain-lain. Ciri-ciri yang menonjol pada anak yang memiliki kecerdasan matematis logis yaitu selalu ingin tahu dan bertanya tentang angka, dan anak mampu memahami hubungan yang ada di antara benda-benda, ide, atau tindakan. 3. Kecerdasan spasial, yaitu kemampuan melihat suatu objek dengan sangat detail. Anak mempunyai kemampuan yang tinggi di bidang pengamatan dan kemampuan untuk berpikir, punya kemampuan membayangkan ruang, melukiskan kembali, mengubah, atau memodifikasi bayangan melalui ruangan. Kecerdasan ini mencakup kepekaan terhadap warna, garis, bentuk, wujud, ruang, dan hubungan-hubungan dalam semua unsur-unsur. 4. Kecerdasan musikal, yaitu kemampuan untuk menyimpan nada, mengingat irama, mengubah, dan mengekspresikan bentuk-bentuk musik. Kecerdasan ini mencakup kepekaan terhadap ritme, tingkat nada, dan melodi, warna suara dari suatu karya musik. Anak yang memiliki kecerdasan musikal memiliki kemampuan yang tinggi dalam menangkap aspek bunyi secara mendalam dan peka terhadap suara. Biasanya, anak senang pada irama musik baik ketika belajar maupun beraktivitas yang lain. 5. Kecerdasan kinestetik, yaitu kemampuan olah tubuh anak dalam mengekspresikan gagasan dan emosi melalui gerakan, termasuk kemampuan untuk menangani suatu benda dengan cekatan dan membuat sesuatu. Kecerdasan ini mencakup keahlian-keahlian fisik khusus seperti koordinasi, keseimbangan, ketangkasan, kekuatan, kecepatan, kelenturan, dan daya tahan. Ciri anak yang memiliki kecerdasan ini adalah anak memiliki kebiasaan yang suka bergerak, suka menyentuh segala sesuatu, bermain dengan jari, dan menari. 6. Kecerdasan interpersonal, yaitu kemampuan anak untuk memahami dan berinteraksi dengan orang lain secara efektif. Anak memiliki kepekaan terhadap ekspresi-ekspresi wajah, suara, dan mampu untuk membedakan berbagai tanda interpersonal. Kecerdasan ini menunjukkan anak dalam memahami makna kerjasama dan komunikasi. Anak yang memiliki kecerdasan ini biasanya sangat pandai dalam bergaul dan memiliki banyak teman. 7. Kecerdasan intrapersonal, yaitu kesadaran dalam diri dan kemampuan untuk beradaptasi sesuai dasar dari pengetahuan dan bertanggung jawab terhadap kehidupannya sendiri. Anak yang memiliki kecerdasan ini biasanya suka bekerja sendiri tanpa merepotkan orang lain. 8. Kecerdasan naturalis, yaitu kemampuan anak untuk menjadikan alam sekitar sebagai perhatian utamanya. Anak yang memiliki kecerdasan ini biasanya mencintai alam, binatang, dan tanaman. 9. Kecerdasan eksistensial, yaitu kemampuan untuk merasakan kehadiran Tuhan. Anak yang memiliki kecerdasan ini biasanya mengikuti orang tuanya untuk sholat, mengaji, dan memberikan sumbangan terhadap orang yang tidak mampu. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan yaitu ada 4. 1. Genetika atau keturunan, 2. Lingkungan, 3. Budaya atau etnis, 4. Keadaan sosial ekonomi. Nah, materi yang kedua yaitu tentang kepribadian. Menurut Alport dalam Setiobroto, kepribadian merupakan organisasi dinamis meliputi sistem psikofisik yang menentukan ciri-ciri tingkah laku yang tercermin dalam cita-cita, watak, sikap, dan sifat-sifat serta perbuatan manusia. Dalam konteks organisasi, kepribadian didefinisikan oleh Kretner dan Knicky sebagai gabungan ciri fisik dan mental yang relatif stabil yang memberi kesan identitas pada individu. Ciri-ciri ini termasuk bagaimana penampilan, pikiran, tindakan, dan perasaan seseorang merupakan hasil dari pengaruh genetik dan lingkungan yang saling berinteraksi. Nah, itu tadi materi tentang perbedaan individu, kecerdasan, dan kepribadian. Nah, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.